Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok ikatan ion pada mata kuliah Kimia Terapan. Di sini kami akan menjelaskan tentang ikatan ion. Namun pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya adalah Muhammad Atilasyah dengan NIM 2202319002. Lalu ada saya, Arden Layana, dengan NIM 22023190013. Dan terakhir saya, atas nama Cut Bebena Rizky, dengan NIM 22023190005. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang ikatan ion, mulai dari pengertian, mekanisme, contoh material, sifat ikatan ion, dan contoh ikatan ion. Dimulai dari Arden Layana. Pada Arden Layana, saya persilahkan. Baik, untuk memulai penjelasan mengenai ikatan ion, kami akan mulai menjelaskannya dengan definisi terlebih dahulu atau pengertiannya. Di kehidupan sehari-hari, kita manusia sering berinteraksi dengan senyawa-senyawa kimia. Kita memproduksinya, memegangnya, dan bahkan mengkonsumsinya. Salah satu yang kita makan adalah NaCl atau natrium klorida atau yang sering kita kenal sebagai garam dapur. Nah, tahu nggak kalau natrium klorida ini merupakan salah satu contoh dari ikatan ion. Apa sih ikatan ion? Ikatan ion adalah salah satu ikatan kimia yang terjadi untuk memperoleh susunan elektron yang stabil. Ikatan ini terbentuk karena adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia, 8 elektron atau 2 elektron di kulit terluar. Pada ikatan ionik, terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Oleh karena berpindahnya elektron, maka atom yang mendapatkan elektron bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Jika atom mendapatkan elektron, maka ia akan disebut ion negatif atau yang kita kenal dengan istilah anion. Sedangkan jika atom menerima ion positif, jika melepaskan elektron, maka ia akan dikenal sebagai kation. Karena adanya perbedaan muatan antar ion positif dan ion negatif tentunya, maka ion positif dan negatif akan saling tarik-menarik oleh gaya elektrostatik. Kejadian inilah yang merupakan dasar dari ikatan ionik. Bagaimana cara ikatan ion bekerja? Dengan penjelasan, kami akan menjelaskan mekanisme ikatan ion. Ikatan ion dapat terbentuk apabila ion dengan energi ionisasi yang rendah bertemu dengan energi ionisasinya yang lebih tinggi, sehingga akan terjadi penyerahan energi elektron. Yang menerima elektron disebut sebagai anion, lalu yang memberi disebut sebagai kation. Oleh karena itu, mekanisme di balik ikatan ion adalah serah terima elektron antara unsur logam dan dengan unsur non-logam agar memperoleh susunan elektron yang stabil. Atom yang mempunyai elektron lebih dari 5 akan menerima elektron. Sebaliknya, atom dengan elektron kurang dari 4 biasanya melepaskan elektron. Contoh dari ikatan ion ini seperti yang sudah saya katakan adalah NaCl atau garam dapur. Kita bisa lihat di gambar GIF ini, kalau Na ini merupakan atom dengan nomor atom 11, sehingga dia memiliki 11 elektron dengan konfigurasi 281. Untuk menstabilkan atom tersebut, natrium akan berpasangan dengan klorida, di mana natrium akan melepaskan satu elektron terluarnya, lalu klorida sebagai atom golongan 7 yang memiliki elektron lebih dari 5 akan menerima elektron dari natrium ini.
Sehingga konfigurasi airnya adalah natrium akan mendapatkan 28, sedangkan klorida akan stabil dengan jumlah elektron 8. Nah, untuk contoh dari ikatan ion, yang pertama adalah NaCl, seperti yang sudah disampaikan oleh Adilayana tadi, yaitu natrium klorida, atau sering kita sebut juga sebagai garam dapur, dengan golongan 1A dan golongan 7A. Nah, selanjutnya adalah Na2S, yaitu natrium sulfida dari golongan 1A dan golongan 6A. Nah, Na2S ini untuk Na sendiri itu punya elektron 11 dengan konfigurasinya 281 yang akan melepaskan satu elektron sehingga menjadi Na+. Sedangkan untuk S-nya itu nomor atomnya adalah 16 dengan konfigurasi elektron 286 yang akan menangkap 2 elektron menjadi S2-. Nah, 2 atom Na ini akan memberikan 2 elektronnya kepada S yang kekurangan 2 elektron sehingga terbentuklah ikatan ion. Yang persamaan reaksi yaitu 2Na+ plus S2- menjadi Na2+. Selanjutnya adalah KCl atau kalium klorida, silfit, golongan 1A dan golongan 7A. Nah, untuk KCl sendiri itu atom K-nya termasuk golongan 1A, sehingga satu elektron valensi yang dipunyai akan dilepas. Dan atom Cl, golongan 7A, akan menerima elektron dari K, sehingga berubah menjadi ion K+ dan ion Cl-. Dengan konfigurasi elektron, K+ plus Cl- menjadi KCl. Lalu selanjutnya adalah CaBr2, yaitu kalium bromida yang termasuk golongan 2A dan golongan 7A. Nah, untuk CaBr2 itu untuk Ca-nya sendiri mempunyai elektron sebanyak 20 dengan konfigurasinya 2882 yang akan melepaskan 2 elektron sehingga menjadi Ca2+. Dan untuk Br-nya yaitu dengan nomor atom 35 dengan konfigurasi elektronnya adalah 28187 yang akan menangkap 1 elektron jadi Br-. Ca ini akan memberikan 2 elektronnya kepada Br yang kekurangan 1 elektron. Nah, karena masih tersisa 1 elektron lagi dari Ca, maka membutuhkan 1 atom Br lagi, sehingga terdapat 2 atom Br yang berikatan dengan Ca, sehingga membentuk ikatan ionik. Dengan persamaan reaksi, Ca2+ plus 2 Br- menjadi CaBr2. Selanjutnya adalah MgBr2 atau magnesium bromida, yang termasuk dalam golongan 2A dan golongan 6A. Nah, untuk konfigurasi elektronnya, untuk Br sendiri yaitu 35, dan untuk Mg yaitu 12, yaitu 282. Nah, atom Mg ini akan melepas 2 elektron, sedangkan atom Br ini akan memerlukan 1 elektron, sehingga diperlukan 2 atom Br untuk 1 Mg. Senyawa yang terbentuk adalah MgBr2. Lalu yang terakhir adalah K2O, atau kalium oksida, yang termasuk dalam golongan 1A dan golongan 6A. Nah, ini dan dilihat dari konfigurasi elektronnya ini, K yaitu 19 dengan konfigurasi elektron 2881 sehingga melepas 1 elektron dan elektron terakhirnya menjadi 8 karena sesuai dengan kaidah oktet. Dengan reaksi K menjadi K+ plus elektron. Kemudian 2 elektron tersebut ditangkap oleh O karena O memiliki elektron valensinya 6 karena dia termasuk golongan 6A dan dilihat dari konfigurasi elektronnya yaitu O8. Jadi konfigurasinya adalah 26. Jadi kalau O menangkap 2 elektron, konfigurasinya jadi 288 dengan elektron terakhirnya 8. Dan ini sudah mematuhi kaidah oktet. Karena O menangkap 2 elektron, maka O yang asalnya netral berubah menjadi -2 atau O2- dengan reaksi O plus 2E menjadi O2-. Sesuai hukum Coulomb, muatan yang berbeda jenis akan saling menarik, sehingga 2 K+ ini akan berikatan dengan 1 O2- dengan gaya elektrostatik dan terbentuklah senyawa K2O dengan ikatan ion dengan persamaan reaksinya yaitu 2 K+ plus O2- menjadi K2O. Nah, selanjutnya adalah sifat dari ikatan ion. Dilihat dari konduktivitasnya, lelehan senyawa ionik ini dapat menghantarkan listrik daripada bentuk padatannya, karena partikel ioniknya hanya dapat bergerak di dalam bentuk lelehan. Untuk titik leleh dan titik didihnya, ini diperlukan energi termal yang besar untuk memisahkan antara ion yang terikat erat dalam kisi mengakibatkan titik leleh dan titik didih senyawa ini menjadi sangat tinggi. Untuk ketegasan itu sendiri, kebanyakan senyawa ion ini bersifat getas atau brittle.
Dan jika adanya distorsi mengakibatkan terjadinya tolak-menolak antara ion-ion yang bermuatan sama. Lalu yang terakhir adalah pelarutan. Nah, pada umumnya senyawa ion ini mudah melarut dalam pelarut, terutama dalam pelarut polar, tapi tidak melarut dalam pelarut nonpolar. Oke, selanjutnya untuk contoh material. Dari semua material mengandung ikatan ion, hari ini kami akan membahas keramik. Keramik adalah bahan atau material yang mengalami proses pembakaran dalam suhu tinggi, sehingga terjadi penggarasan. Secara umum, keramik tersusun dari paduan antara unsur-unsur logam dan non-logam. Maka oleh karena itu, di dalam keramik ada ikatan ion dan juga ikatan kovalen akibat dari kecakupan dari kandungan-kandungan tersebut. Keramik biasanya merupakan material yang kuat, keras, dan juga tahan korosi. Sifat-sifat ini bersama dengan kerapatan yang rendah dan juga titik lelehnya tinggi, membuat keramik merupakan material struktural yang menarik. Aplikasi struktural keramik maju termasuk komponen untuk mesin mobil dan struktur pesawat. Misalnya, TIC mempunyai kekerasan 4 kali kekerasan baja. Jadi, kawat baja dalam struktur pesawat dapat diganti dengan TIC yang mampu menahan beban yang sama hanya dengan diameter separuhnya dan 31% berat. Semen dan tanah liat adalah contoh yang lain. Keduanya dapat dibentuk ketika basah, namun ketika kering akan menghasilkan objek yang lebih keras dan lebih kuat. Material yang sangat kuat seperti alumina dan silikon karbida digunakan sebagai abrasif untuk grinding dan juga polishing. Selanjutnya, pengaruh ikatan ion pada material. Keramik, seperti bahas sebelumnya, mengandung ikatan ion. Maka oleh karena itu, sifat-sifat dari ikatan ion ini sendiri akan betul ke dalam keramik. Contohnya, keramik dapat menahan suhu tinggi dan merupakan isotermal yang baik. Dikarenakan ikatan ion ini, seperti bahas slide sebelumnya, memiliki titik leleh dan titik bibit yang tinggi. Kedua, karena keramik memiliki ikatan ion, dia merupakan isolator listrik yang baik pada insan-insan tertentu. Dikarenakan ikatan ion yang menyatukan atom-atom tidak memungkinkan adanya elektron bebas untuk menghasilkan listrik. Lalu, juga karena adanya ikatan ion, keramik ini kokoh, kuat, tetapi juga mudah rapuh atau pecah. Sekarang, sifat untuk keramik ini sendiri bisa dibilang hampir sama dengan sifat ikatan ion. Yang pertama, konduktivitas termal. Sebagian besar keramik memiliki titik leleh yang tinggi. Artinya, walaupun pada temperatur yang tinggi, material ini dapat bertahan dari deformasi dan dapat bertahan di bawah tekanan tinggi. Akan tetapi, perubahan temperatur yang besar dan tiba-tiba dapat melemahkan keramik. Kontraksi dan ekspansi pada perubahan temperatur secara mendadak dapat membuat keramik pecah. 2. Ketangguhan. Sebagian besar keramik adalah ikatan karbon, oksigen, atau nitrogen dengan material lain seperti logam ringan dan semilogam. Hal ini menyebabkan keramik biasanya memiliki densitas yang kecil. Sebagian keramiknya ringan mungkin dapat sekelas logam yang berat. Keramik yang keras juga tahan terhadap gesekan karena modulus elastisitasnya lebih besar dari logam yang tahan pada korupsi. Waktu rapuh terjadi bila pembentukan dan propagasi keretakan yang cepat. Dalam padatan kristalin, keretakan tumbuh melalui butiran atau transgranular dan sepanjang bidang privilege keretakan dalam kristalnya. Permukaan tempat putus dan dihasilkan mungkin memiliki tekstur yang penuh butiran atau kasar. Material amorf ini memiliki butiran dan bidang kristal yang teratur, sehingga permukaan putus kemungkinan besar halus pada penampakannya. 3. Elektrik atau sifat listrik. Sifat listrik bahan keramik sangat bervariasi. Keramik dikenal baik sebagai isolator. Beberapa isolator keramik seperti BaTiO3 atau barium titanium O3 dapat dipolarisasi dan digunakan sebagai kapasitor. Keramik lain menghasilkan elektron bila energi ambangnya dicapai, dan oleh karena itu disebut dengan semikonduktor. Pada tahun 1986, keramik jenis baru yang superkonduktor temperatur kritis tinggi ditemukan. Bahan jenis ini di bawah suhu kritisnya memiliki hambatan sama dengan 0. Akhirnya, keramik yang disebut sebagai piezoelektrik dapat menghasilkan respons listrik akibat tekanan mekanik atau sebaliknya. Sering pula digunakan bahan yang disebut dielektrik. Bahan ini adalah isolator yang dapat dipolarisasi pada tingkat molekular. Material semacam ini biasa digunakan untuk menyimpan muatan listrik.
Kekuatan dielektrik bahan adalah kemampuan bahan tersebut untuk menerima elektron pada tegangan tinggi. Biasanya, bahan piezoelektrik digunakan untuk transducer yang dikembalikan dan mikrofon dan sebagainya. Terakhir, sifat optik. Bila cahaya mengenai suatu objek keramik, cahaya dapat ditransmisikan, diabsorpsi, atau dipantulkan. Bahan bervariasi dalam kemampuan untuk mentransmisikan cahaya dan biasanya dideskripsikan sebagai transparan, translucent, atau opaque. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.